Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak. Ya, ini perwakilan dari teman-teman kita. Banyak sekali yang bertanya terkait dengan usaha Mbak, utamanya seperti toko atau perdagangan. Jadi banyak sekali kita amati toko yang awalnya laris kemudian macet, warung yang awalnya laris kemudian macet, dan usaha-usaha perdagangannya lain yang awalnya benar-benar mendapatkan keuntungan yang banyak kemudian lama-kelamaan surut dan macet. Jadi kalau misalkan kita mengetahui toko yang awalnya rame kemudian macet, apabila toko itu dijual atau rumah itu dijual kemudian untuk usaha lagi, apakah juga akan macet, Mbak? Terima kasih. Yang namanya usaha selalu mendapat rintangan dan cobaan. Namun apabila kita untuk menjalankan atau ingin berusaha, baik berupa perusahaan, toko, warung, kios, dan sebagainya, hendaknya untuk seleksi. Karena kalau kita pakai modal, nanti modal kita akan habis dan lenyap. Yang artinya seleksi adalah memilih toko atau tanah atau rumah atau perusahaan yang mana sentral lokasi kompleknya harus bagus dan sehat. Artinya sehat, transitnya mudah, pemasarannya juga mudah, jalurnya orang lewat atau orang-orang yang berkemudi atau tempat-tempat atau perjalanan yang ramai. Disitulah apabila dikerumuni orang, baik orang berjalan, berkendara, apabila ramai, itu kesempatan kita untuk membuka usaha. Yang menjadi pertanyaan, apakah rumah, toko, perusahaan yang macet atau yang bongkor apabila dibikin usaha akan kesulitan atau akan mengulangi lagi kemacetan atau kebongkoran atau balik lagi? Tentu hal itu merupakan nuansa-nuansa yang negatif, sehingga apabila kita beli rumah, ya rumah yang sehat atau tanah yang padang, tanah yang jelas, sertifikatnya jelas, pemilikannya jelas, tidak sengketa, rumahnya yang bernuansa positif atau bersih atau cerah, sehingga apabila dibikin usaha itu nanti akan mudah sekali. Sehingga cara-cara memilih tempat atau toko itu sangat penting sekali, karena salah kita memilih lokasi maka usaha kita akan kesulitan. Sehingga apabila kita sudah tepat untuk memilih lokasi, memilih rumah, maka kita akan mudah sekali untuk menjalankan usaha kita. Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah toko atau perusahaan atau warung, kios, dan sebagainya apabila bekasnya orang untuk usaha macet, apakah itu nanti akan macet? Itu belum tentu, teman-teman. Namun situasinya itu memang tidak nyaman. Terus bagaimana cara mengatasi agar toko yang dilihat itu kumuh, toko yang dilihat itu misalkan singop atau singlu, atau perusahaan yang dilihat dari depan itu kelihatan singklu atau dilihat merupakan situasi yang seram, bagaimana caranya untuk menghindari atau untuk menyelesaikan? Mudah saja, bentuk-bentuk toko, bentuk-bentuk perusahaan, bentuk-bentuk ruko atau bentuk-bentuk warung dirubah sedemikian rupa agar tidak seperti yang semula. Misalkan yang pertama catnya berwarna hijau diganti putih, awalnya putih bisa diganti kuning dan sebagainya. Namun toko dan usaha itu condong yang cerah, baik hijau, kuning, putih, dan sebagainya, pokok warna cerah. Apabila di depan toko itu cerah, maka orang melihat senang dan orang melihat kelihatan bahagia, sehingga apabila orang mampir atau belanja ke situ maka mereka merasa nyaman. Namun apabila muka toko atau muka perusahaan itu singgup atau singgu, maka yang datang pun juga tidak nyaman atau tidak senang. Sehingga adanya tidak nyaman dan tidak senang, maka usaha itu tidak akan dikunjungi oleh orang. Adapun usaha yang cepat atau yang laris itu semua tergantung pada rezeki Allah Subhanahu wa taala, rezeki daripada Tuhan Yang Maha Esa. Namun yang namanya doa itu selalu penting bagi siapapun yang berusaha, karena apabila kita sudah berusaha, Tuhan akan menentukan tentang usaha kita. Usaha yang lancar, usaha yang laris juga tergantung kepada doa-doa, juga tergantung kepada kualitas dan kuantitas apa yang kita jual, apa yang kita sajikan kepada masyarakat, sehingga
apabila kita menjual ya benar-benar harus yang membuatkan senang para pelanggan atau para nasabah. Kalau kita sombong seperti ini saja sudah laku, itu nanti akan macet, karena setiap orang belanja itu inginnya senang, setiap orang tidak mau dikecewakan. Sehingga orang yang tidak mengecewakan pada langganan, maka langganan itulah akan teman kerasan dan dia akan mengulang belanja lagi. Sehingga hubungan antara penjual dan pembeli itu sangat erat sekali, sehingga jangan merendahkan kepada orang-orang yang membeli di suatu toko atau perusahaan itu yang sangat penting sekali. Sehingga kembali kepada pertanyaan, bagaimana cara mengatasi bentuk rumah, cat rumah, posisi rumah, fungsi rumah, sudut di rumah itu bisa dirubah agar orang-orang itu tidak bisa mengenang pada masa-masa lalu, masa-masa yang macet, masa-masa yang bangkrut. Jika apabila itu menjadi nuansa-nuansa bahagia, nuansa-nuansa yang cerah, maka kita tinggal menyajikan barang-barang kita agar bisa diterima, dibeli dengan orang-orang yang mana mereka akan cocok, mereka akan senang, dan tentu namanya setiap pembeli pasti mereka inginnya murah dan puas dengan apa yang dibeli. Hingga si penjual harus tahu bahwa apa yang saya jual ini tentu pembeli pasti senang, itu rumusnya harus dipegang. Demikian teman-teman yang saya sampaikan, semoga wacana dan usaha-usaha kalian bisa selalu jaya, selalu lancar, dan Allah akan memberkati kita semua, amin. Ya teman-teman, jadi itulah jawaban dari Mbak Gendil. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, serta ini bisa menjadi jawaban bagi teman-teman yang telah memiliki pertanyaan seperti ini. Sehingga teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan terus ikuti video kami yang selanjutnya, karena Mbak Gendil ini terbuka teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki pertanyaan, kalau kita ada waktu kita akan menjawab. Mungkin Mbak Gendil ada tambahan yang lain, Mbak? Kita harus tahu bahwa apabila kita menjual suatu barang atau benda atau jasa apapun, yang penting harus menyenangkan, yang penting harus menyenangkan kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Dengan hasil yang menyenangkan, maka tidak terasa bahwa usaha ini akan lancar dan kita akan menjadi orang yang kaya dan sukses, maka cita-cita kita akan terpenuhi. Terima kasih. Cukup sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang minangka, amin ya rabbal alamin.